Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut, rasa Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Namanya syukur apabila ditaburkan benih firman Tuhan akan bertumbuh, berakar, dan kemudian berbuah. Dan biar juga karena kasih karunia Allah, karena Roh Kudus yang memberikan kami hikmat pengetahuan pengertian, apapun yang kami renungkan pada pagi hari ini, kami boleh pahami, kami boleh mengerti, dan terlebih kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga di dalam kami merenungkan firman Tuhan, di dalam kami belajar dan memahami firman Tuhan, kami akan menjadi berkat untuk sekeliling kami. Kami akan menjadi berkat untuk rumah tangga kami, dan kami akan menjadi pribadi yang akan membawa kabar baik dan kabar sukacita bagi mereka yang belum percaya kepada Engkau. Hamba-Mu yang terbatas yang tidak memiliki kemampuan apapun untuk menguraikan firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah Tuhan yang berbicara, Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami pada pagi hari ini, sehingga dengan baik dan benar kami boleh memahami, kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 18 ayat 18 sampai yang ke-27. Saya akan membacakan dan Bapak Ibu boleh membacanya di dalam Alkitabnya. Judul perikop, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ayat 18, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemarin dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan mereka yang mendengar itu berkata, jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan? Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar Luar biasa. Puji Tuhan, saya melihat dan hati saya bersuka-cita karena Bapak Ibu duduk dengan tenang di kursinya, dan saya lihat kursinya lumayan berisi semua. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ini adalah tanda-tanda apa Bapak Ibu? Sukacita dari Tuhan. Tanda-tanda sukacita yang dari Tuhan. Antara lain kita meresponi dengan semangat dan bergairah untuk selalu beribadah kepada Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diberikan tema antara kekayaan dan kerajaan Allah. Yang kita bacakan tadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Di sana ada seorang pemimpin, dan kemudian dia bertanya kepada Yesus, dan kata yang menarik yang pertama dia lontarkan adalah guru yang baik. Padahal kalau misalnya kita lihat di dalam kehidupan para pemimpin pada zaman Yesus itu jarang ada orang yang dengan lemah lembut menyapa Tuhan Yesus baik. Ya kan? Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau misalnya kita lihat dari kalangan-kalangan pemimpin pemerintahan, apalagi orang-orang yang memahami agama, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, mereka tidak dengan suara yang lembut menyapa Yesus. Bahkan mereka mengatakan bahwa Yesus adalah penyesat, dan itu yang sangat luar biasa yang kita bisa ambil di dalam pribadi seorang pemimpin di dalam perikop ini adalah dia memulai dengan etika dan attitude yang baik. Dia menyapa Tuhan Yesus dengan perkataan guru yang baik, dan langsung dijawab oleh Tuhan Yesus, kenapa engkau berkata aku baik? Karena memanglah yang baik itu datangnya dari Allah. Jadi di situ Tuhan Yesus sudah langsung memberikan cap bahwa yang baik itu hanya datangnya dari Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam cerita selanjutnya kita bisa melihat bahwa di dalam kehidupan seorang pemimpin, kalau misalnya pada zaman perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita bisa melihat bahwa para pemimpin, para raja-raja, para orang yang memiliki kekuasaan pasti tidak pernah melakukan yang namanya keadilan. Di dalam perjanjian lama kita melihat raja-raja atau pemimpin yang memimpin bangsa Israel, apa yang mereka lakukan? Mereka menindas, mereka mengambil hak-hak orang lain, mereka membuat diri mereka lebih tercukupi, dan mereka tidak melihat orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Di dalam perjanjian baru juga kita melihat ada beberapa para pemimpin dan orang-orang yang besar pada saat itu, mereka juga melakukan hal demikian. Apalagi kalau misalnya kita lihat kerajaan Romawi, mereka menindas, mereka merampas harta kekayaan dan segala macamnya. Tetapi kalau misalnya kita lihat kembali kepada perikop ini, ya Bapak Ibu, agak sedikit. Kalau misalnya kita kembali kepada perikop ini, kita melihat bahwa tidak ada kecurangan apapun yang dilakukan oleh pemimpin ini atau orang kaya ini. Dia tidak bisa dikatakan dia tidak mengambil hak orang lain, dia tidak melanggar perintah-perintah Tuhan. Bayangkan dia dari sejak mudanya, dia telah taat melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan ini sebenarnya harusnya menjadi contoh, menjadi satu hal yang patut kita tiru dan kita bangun di dalam diri kita sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau misalnya kita lihat untuk saat ini banyak anak-anak Kristen, banyak anak-anak Tuhan yang selalu mendaba-dabakan untuk seorang pemimpin Kristen ada di bangsa kita ini. Ya, banyak orang yang berdoa supaya ada pemimpin di bangsa kita ini yang beragama Kristen. Tetapi kalau misalnya kita lihat dari jejak
para pemimpin yang beragama Kristen waktu itu luar biasa sekali Bapak Ibu. Kenapa bisa saya katakan demikian? Dari kemarin saya melihat survei-survei dan data-data yang ada di sosial media dan segala macamnya. Ada banyak sebenarnya pemimpin orang Kristen Bapak Ibu yang ada di lembaga-lembaga pemerintahan. Tetapi semuanya gugur. Gugurnya kenapa? Gugurnya adalah karena harta dan kekayaan, uang Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada yang hamba-hamba Tuhan ataupun orang-orang yang duduk di pemerintahan yang terjerat kasus di penjara sampai 15 tahun, 10 tahun, 5 tahun hanya gara-gara menyalahgunakan dan mengambil sebagian dari tugas yang diberikan kepadanya, termasuk dari proyek, termasuk dari dana-dana gereja dan segala macamnya. Saya sangat-sangat disayangkan sekali Bapak Ibu yang terkasih. Jadi apa yang kita ambil pada pagi hari ini di dalam kita sebagai orang percaya, kalau misalnya dari pemimpin-pemimpin yang kita lihat yang harusnya jadi contoh dan teladan bagi saya dan Bapak Ibu telah gugur seperti itu, dan terus bagaimana kita memiliki semangat untuk bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mendamai-damaikan, bagaimana doa kita itu bisa terjawab kalau misalnya orang-orang pun yang harusnya memiliki potensi, memiliki kemampuan, memiliki power untuk bisa ada di sebagai pemimpin, tetapi di dalam dirinya sendiri dia tidak bisa menjaga dan dia tidak bisa memberikan satu bukti bahwa dia adalah seperti apa yang dikatakan firman Tuhan tadi, segala yang baik itu datangnya dari Allah. Jadi dia sendiri, kita sendiri yang akhirnya membuat diri kita ini celaka. Karena apa? Karena dunia yang begitu menggairahkan. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, jadi kita harus ingat itu, kita harus lihat itu bahwa ini yang harus kita waspadai di dalam kehidupan kita pada saat ini. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, lantas bagaimana kita, komunitas Kristus, komunitas atau anak-anak Tuhan, menghadapi hal ini dan terus kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya timbul di dalam diri kita. Maka yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah kita harus taat terhadap pengakuan diri kita sendiri. Kita harus taat. Kalau misalnya tadinya pemimpin ini berkata bahwa guru yang baik harusnya dia taat kepada perkataan yang dia katakan bahwa guru yang baik, dan dia sudah mendengarkan bahwa Yesus berkata bahwa yang baik itu hanya datangnya dari Allah. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Karena di ujung dan di akhir percakapan mereka, pemimpin ini dengan Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh orang kaya ini? Yang dilakukan oleh orang kaya ini adalah dia bersedih dan dia tidak taat kepada pengakuannya sendiri terhadap diri Yesus itu sebagai guru yang baik. Nah, di sinilah letaknya orang-orang Kristen, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan Yesus gagal. Kenapa saya bisa katakan gagal? Banyak orang Kristen yang berkata bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus punya kuasa, Tuhan Yesus punya mujizat dan segala macamnya. Tetapi di dalam ucapannya itu, di dalam apa yang dia tahu tentang pribadi Yesus itu sendiri, dia tidak taat. Pada saat dia berkata Tuhan Yesus adalah penolongku yang setia, dia tidak taat terhadap perkataannya itu sendiri. Dia berkata Tuhan Yesus penolongku, tetapi dia mencari dukun. Dia berkata bahwa Tuhan Yesus adalah penyembuhku, Tuhan Yesus punya mujizat dan segala macamnya. Tetapi pada saat dia sakit, dia mencari juga orang-orang pintar,
mencari obat dan segala macamnya. Dia tidak mencari Tuhan Yesus. Jadi di situ mulai kita lihat bahwa sebenarnya manusia ini lebih banyak gagal karena apa yang dia katakan, pengakuannya sendiri dia tidak taat dan dia tidak bisa melakukan itu. Dan dia tidak bisa hidup di dalam apa yang dia perkatakan. Nah, bisa dikatakan sebagai julukan kepada orang-orang Farisi adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu adalah bisa dikatakan orang yang menyampaikan segala sesuatu yang baik dan indah, yang puitis dan segala macamnya, tetapi sebenarnya dia tidak melakukan. Nah, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi? Dia menyampaikan firman Tuhan sedetail mungkin dan luar biasanya indahnya. Tetapi pertanyaannya adalah apakah dia hidup di dalam apa yang dia sampaikan? Ternyata tidak. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, yang pertama harus kita lihat dan yang harus kita pahami pada saat ini adalah apakah saya ada keselarasan antara pikiran saya dengan apa yang saya lakukan. Itu penting. Kalau misalnya saya dan Bapak Ibu bisa hidup dengan apa yang saya katakan, dengan apa yang saya perbuat, itu sudah menciptakan pribadi yang memiliki integritas yang baik. Tidak pelin-pelan, tidak melihat sana sini dan segala macam, Bapak Ibu. Ada satu kekuatan di dalam pribadinya dan tidak bisa diubah dan tidak bisa dimiliki oleh orang lain, hanya pribadinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya masih pada saat ini baik di dalam hidup menjalin hubungan terhadap anggota rumah tangga, terhadap sekelilingnya, terlebih lagi kepada Tuhan, kalau masih belum sinkron apa yang kita katakan dengan apa yang kita perbuat, ayo Bapak Ibu, kita perbaharui itu. Kita buat diri kita ini sesinkron mungkin. Apa yang saya katakan harus itu juga yang saya lakukan, supaya kita jangan gagal terhadap perkataan kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Kira-kira mudah nggak melakukan ini Bapak Ibu? Mudah? Tidak? Ada yang bisa menjamin mudah untuk melakukan ini Bapak Ibu? Ada yang bisa menjamin? Saya katakan tidak Bapak Ibu. Dan pergumulan saya sebagai pelayan Tuhan pada saat ini juga itu yang saya temukan dalam diri saya. Karena kenapa? Kalau misalnya juga diri saya sendiri tidak saya bangun sedemikian rupa, apa yang akan saya sampaikan? Apakah ada berguna? Apakah berfaedah? Apakah ada fungsinya? Kalau hanya sebatas mulut saya saja, tetapi badan saya dan tubuh saya, apa yang saya kerjakan tidak sesuai, tentunya Bapak Ibu bisa menilai, wah ini Mas RT ini omong-omong saja, ya kan? Ya seperti itu. Dan bukti yang sering kita lihat Bapak Ibu, banyak juga hamba-hamba Tuhan yang sudah senior, yang sudah S1, S2, S-teller sampai S muntah-muntah sekolahnya, tetapi gagal juga. Hanya karena hal-hal seperti itu, tidak taat terhadap apa yang dia buat dalam pengakuannya sendiri. Akhirnya tidak memiliki integritas, tidak memiliki wibawa, orang meremehkan dan segala macam. Saya dan Bapak Ibu pada pagi hari ini adalah anak-anak Tuhan Yesus. Saya yakin dan percaya pada saat saya dan Bapak Ibu dipilih, terus kemudian menjadi hidup baru, kita sudah diberikan kuasa, kita sudah diberikan hikmat, kita sudah diberikan pengetahuan, sehingga Bapak Ibu dan saya pada pagi ini harusnya sudah mengerti apa yang seharusnya saya lakukan di hadapan Tuhan. Amin. Terus yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, jangan mengklaim diri benar. Poin kedua, ini yang sering Bapak Ibu, jangan mengklaim diri benar. Saya tidak mengklaim diri saya benar. Di dalam pikiran saya, di dalam perkataan saya, di dalam saya bercerita, saya banyak juga melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dosa. Nah, yang kita lihat di dalam perikop ini tadi, seorang kaya ini dia sudah mengklaim dirinya benar. Kenapa bisa seperti itu? Karena perintah Allah
dan bahkan di dalam kekayaannya menjadi pemimpin, dia tidak mengambil hak orang lain. Dia tidak mengurangi hak orang lain. Dia melakukan firman Tuhan dengan taat. Dia menghormati ayah dan ibunya. Tetapi satu yang dia lupa, bahwa dari apa yang dia punya, Tuhan memujinya. Siapa yang kamu pilih? Saya atau harta dan kekayaan? Jadi pribadi pemimpin ini dia sudah beranggapan bahwa dengan saya melakukan atau mengklaim dirinya benar, dengan dia sudah melakukan seluruh perintah Tuhan, dan dia beranggapan bahwa tidak ada lagi persyaratan yang lain untuk mendapatkan keselamatan selain daripada melakukan perintah Tuhan. Ya kan? Dia beranggapan seperti itu, tidak ada persyaratan lain lagi. Saya sudah melakukan firman Tuhan. Dan kadang-kadang kita juga seperti itu, Bapak Ibu. Saya sudah berdoa, saya sudah ke gereja, saya sudah baca firman Tuhan, saya sudah menolong sesama saya tidak melakukan dosa dan segala macamnya. Tetapi kita lupa bahwa di dalam kita mengklaim diri kita benar, disitulah letak kelemahan kita di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya dan Bapak Ibu adalah ciptaan. Saya dan Bapak Ibu adalah tidak sempurna. Jadi untuk itu, untuk saya dan Bapak Ibu, jangan pernah kita mengklaim diri kita benar di hadapan Tuhan. Karena kebenaran, kesempurnaan itu hanya milik Tuhan saja. Seperti dikatakan Tuhan Yesus tadi, segala yang baik hanya datangnya dari Allah. Jadi untuk itu, dengan perkataan yang seperti itu, ternyata dan ketahuan, dan kita ketahui juga bahwa kelemahan sang pemimpin ini, sang orang kaya ini adalah berada dari apa yang dia miliki. Dia tidak ikhlas, Bapak Ibu. Itu kelemahannya. Maka pada pagi hari ini kita harus melihat bahwa dari apa yang kita miliki, dari apa yang kita punya, apakah saya sudah siap? Apakah saya melakukan ini? Apakah saya mempunyai ini untuk kemuliaan nama Tuhan? Kalau misalnya kita punya ini dan segala macamnya untuk kemuliaan nama Tuhan, saya kira percaya Bapak Ibu tidak pernah ragu tentang apa yang akan dilakukan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita tidak pernah takut, karena saya memiliki ini, saya mempunyai ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan juga memberikan satu syarat untuk mendapatkan keselamatan, itu tidak ada yang perlu kita takuti. Dan hendaklah juga karena kita mengetahui kita masih banyak kelemahannya, kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan jangan bangga dengan ibadah, dengan semua kegiatan agamawi yang aktif kita lakukan. Karena juga ternyata Tuhan melihat hati, bukan dari apa yang kita lakukan, bukan dari wajah kita dan segala macam, tapi Tuhan melihat hati. Kenapa hati? Karena hati ini tidak bisa diketahui oleh saya dan Bapak Ibu. Contohnya pada pagi hari ini, saya lihat Bapak Ibu senyum-senyum, ya, senyum-senyum manis dan segala macamnya. Yang bapak-bapak ganteng-ganteng, tapi belum tahu hatinya itu gimana. Jadi yang tahu itu adalah hanya Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan sampai kita mengklaim diri kita benar di hadapan Tuhan. Yang ketiga adalah jangan membuat ilah yang fana di dalam diri kita. Nah ini sering ini di dunia ini jadinya ini. Kalau misalnya kita lihat di dalam kehidupan nenek moyang kita, para orang-orang dulu yang belum mengenal yang namanya agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yesus, saya percaya Bapak Ibu tahu bahwa ada yang membuat ilah-ilah yang fana akan kehidupannya. Satu kesaksian di dalam keluarga saya sendiri, yaitu bapak saya. Saya selalu bangga punya bapak. Bapak saya ini adalah bisa dikatakan sebagai orang yang taat, Bapak Ibu ya, orang yang taat kepada Tuhan.
Kenapa saya katakan demikian? Karena didikan bapak saya itu di dalam kerohanian itu sangat-sangat luar biasa sekali. Bapak saya itu adalah orang yang tidak pernah absen berdoa. Pagi-pagi jam 4 dia sudah bangun, dan dia bangunkan kami dengan anak-anaknya 7 orang dan istrinya 1. Dia bangun dan dia panggil 1-2 kali kami. Kalau misalnya tidak bangun, dia siapkan rotan. Dia siapkan rotan. Dan kalau kami sudah berdoa tidak berdoa, dipukul satu-satu. Nah, jadi saya yakin percaya itu sebenarnya sudah jadi contoh yang baik. Tapi ternyata di dalam semuanya itu Bapak Ibu hanya rutinitas agamawi. Ternyata Bapak saya punya ilah lain. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kalau misalnya orang kaya ini memiliki ilah lain adalah kekayaannya sendiri, sehingga ia bersedih pada saat Tuhan Yesus berkata, juallah segala kepunyaanmu dan berikan kepada orang-orang miskin. Maka Bapak saya bisa katakan, Bapak saya juga, dia mempunyai ilah lain. Pada saat kami sakit, dia datang kepada orang-orang pintar, terus nanti dia buat apalah ramuan-ramuan yang pakai mantra, dan segala macam yang gak jelas bahasanya apa. Wah, terus saya bilang, mulai dari situ saya bilang, ini bapak saya ini benar apa enggak ini dia ada bantuan ini. Lucu Bapak Ibu, lucu karena kenapa? Karena dari didikannya itu untuk mengajarkan kami, wah jempol banget, tapi di balik itu ternyata ada yang tersembunyi juga. Jadi jangan membuat Allah lain di hadapan Tuhan, Allah lain yang fana. Jangan membuat Allah atau ilah yang fana di dalam dunia ini. Kenapa? Apabila saya dan Bapak Ibu sudah mulai membuat ilah lain di dalam dunia ini yang fana, ya, itu nanti akan menarik kita pelan-pelan. Seperti yang saya katakan minggu lalu, kalau misalnya kita hidup di dunia ini dipakai oleh Mammon, maka pelan-pelan si Mammon itu akan menarik kita. Jadi yang terjadi di dalam kehidupan sang pemimpin ini yang kaya ini, dia telah membuat ilah lain terhadap dirinya sendiri, yaitu harta dan kekayaannya. Sehingga dia mengabaikan perkataannya, dia tidak taat terhadap perkataannya yang mengakui bahwa Tuhan Yesus baik. Dan di dalam ekspresinya yang sedih pada saat Tuhan Yesus berkata jualah itu sudah menggambarkan bahwa dia lebih taat, lebih tunduk dan lebih takut kepada kekayaannya daripada perkataan Tuhan Yesus. Dan dia tidak mengerti bahwa harta kekayaan di dalam surga itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah berbicara tentang kekekalan. Nah, sedangkan pemimpin ini dia lagi memikirkan dan mereka-reka dan menggambarkan berbagai macam tentang yang duniawi ini dan yang fana dan yang akhirnya akan hilang. Sehingga jauh beda Bapak Ibu. Tuhan berkata tentang kekekalan dan sang pemimpin atau orang kaya ini berbicara tentang yang fana. Sehingga bisa saya katakan, jangan membuat ilah yang fana terhadap kehidupan saya dan Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita beroleh harta yang kekal itu di surga. Terus yang kemudian Bapak Ibu, kita harus membebaskan, kita harus menang di dalam Mammon ini atau di dalam kekayaan ini. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita harus memutus hubungan kita dengan ilah-ilah yang fana ini. Kita harus memutus hubungan kita dengan Mammon. Seperti yang saya katakan minggu lalu, kita harus berkuasa atas apa yang kita miliki. Kenapa kita harus berkuasa dengan apa yang kita miliki? Masih ada Bapak Ibu yang ingat yang saya katakan kemarin minggu lalu? Supaya kita yang mengendalikan apa yang kita punya. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu, dengan tema antara kekayaan dan kerajaan Allah, saya yakin dan percaya banyak manusia, banyak
anak-anak Tuhan, banyak orang Kristen apabila kita mengadakan survei pada hari ini, tentunya akan lebih memilih kekayaan daripada kerajaan Allah. Kalau misalnya tidak ada pemahaman, kalau misalnya tidak ada pengenalan secara pribadi terhadap Tuhan Yesus itu sendiri, maka pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita harus melihat bahwa saya adalah ciptaan Tuhan. Maka dari apa yang saya miliki, saya juga harus miliki itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan dari apa yang saya miliki, jangan sampai apa yang saya miliki menjadi ilah, menjadi hal yang membuat tembok antara saya dan Tuhan, menjadi hal yang membuat saya dan Tuhan akhirnya jaraknya jauh. Tetapi biar dari apa yang saya miliki, nama Tuhan dipermuliakan. Amin, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dari semua apa yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah itu menentukan pilihan kita antara kekayaan dan kerajaan Allah. Dan saya yakin percaya Bapak Ibu yang ada di tempat ini, dengan iman, dengan kepercayaan penuh kepada Yesus Kristus, saya yakin percaya Bapak Ibu lebih memilih untuk kerajaan Allah. Amin. Amin. Dan pertanyaannya adalah, kalau misalnya sudah berkata seperti ini, berarti nggak boleh kaya dong Pak, ya kan? Nggak boleh kaya dong Mas. Yo, begitu juga Bapak Ibu. Kita harus lihat lagi bahwa milikilah segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, dan jangan jadikan itu sebagai senjata, sebagai kekuatan, sebagai power, sebagai sesuatu yang dijadikan sebagai penolong, sebagai sesuatu nanti yang akan memberikan jawaban dari keusahaan saya. Jangan. Satu-satunya yang baik adalah Tuhan Yesus dan Allah itu sendiri. Amin, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, firman-Mu pada pagi hari ini sungguh indah bagi kami, dan memberikan kami satu pemahaman dan pengertian pada pagi hari ini bagaimana kami harus hidup benar di hadapan Allah. Dan dengan iman kami kepada Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mengakui dan kami mendeklarasikan bahwa kami memilih kerajaan Allah. Dan biar dari apa yang kami miliki, berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, biarlah kami jadikan itu sebagai kemuliaan untuk nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kiranya dengan firman Tuhan ini kami beroleh satu pengetahuan, kami beroleh semangat, kami beroleh rema di dalam iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Semakin hari kami akan semakin bertumbuh, semakin hari kami akan semakin mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk seluruh jemaat, kiranya Tuhan yang memberkati setiap pergumulan mereka, kiranya Tuhan yang memberikan jawaban. Damai sejahtera dan sukacita kiranya Tuhan anugerahkan kepada Bapak Ibu yang hatinya pada pagi hari ini sedang sedih. Kiranya juga kekuatan Engkau anugerahkan kepada mereka yang lemah pada saat ini, Bapak Ibu. Kiranya juga Tuhan Yesus yang memberikan jalan keluar dari apa yang mereka gumulkan selama ini, dari doa-doa mereka, dari pengharapan-pengharapan mereka. Kiranya Tuhan yang berkehendak atas doa-doa mereka, sehingga dengan sukacita mereka melihat penyertaan Tuhan. Dengan sukacita mereka melihat bahwa Tuhan tak pernah meninggalkan mereka dan semakin mengasihi Engkau senantiasa. Kami berdoa untuk orang tua kami yang telah lanjut usia Tuhan, yang tidak kami sebutkan satu persatu. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman kami bahwa Tuhan yang akan memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan sukacita, sehingga di sisa-sisa kehidupan mereka menghabiskan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Mereka menggunakan waktu mereka untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam diri mereka,
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga berdoa untuk kegiatan 1 minggu ini yang akan dilaksanakan di IKMI Cabang Pelajan. Kiranya Tuhan memberkati para pengurus, kiranya Tuhan juga memberkati senantiasa. Dan kami juga berdoa untuk sekeliling kami, kiranya Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang masih belum percaya kepada Engkau Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan yang menjamah dan mengurapi dan akan mengalami pengenalan secara pribadi dengan Kau, sehingga mengaku dengan lidahnya sendiri bahwa Tuhan Yesus adalah Juru Selamat satu-satunya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih kiranya doa kami ini Tuhan dengarkan, dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas doa-doa kami dan persembahan yang telah kami serahkan, yang telah kami berikan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati setiap apapun yang kami usahakan. Biarlah itu semua juga Tuhan menjadi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berguna untuk pelayanan di tempat ini, sehingga gereja di tempat ini akan semakin bertumbuh dan pelayanannya akan semakin berkembang. Terima kasih Bapak, kami akan menyempurnakan doa kami ini dengan doa yang telah Bapak ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada kami sesungguhnya, dan kami akan bersalah kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.